Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Acol, salam sejahtera teman-teman sekalian. Di hari Minggu ini kita mau melihat kondisi pohon alpukat kita, yang mana kemarin kita mengecek dan membahas soal trubus, tetapi sekarang kita membahas daun-daun yang mana atau batang-batang yang mana yang potensinya akan mengering dengan sendirinya sesuai dengan seleksi alam. Teman-teman sekalian, batang-batang di pohon alpukat ini, kita yang kecil-kecil ini jangan kita matikan dulu atau jangan kita potong di masa pertumbuhan, dikarenakan ini berfungsi untuk pembesaran batang. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini batang-batang kecil. Batang-batang kecil ini dia akan terseleksi oleh alam dengan mengering dengan sendirinya jika tertutup oleh daunnya yang sudah mulai merindang. Teman-teman sekalian, mari kita cek ke yang lain. Ini kondisinya setelah pruning ya teman-teman. Ini pruning bisa dilihat agak-agak ramping sedikit. Agak-agak ramping bisa dilihat teman-teman. Ini trubusnya sangat genja, dimana pohon tersebut trubusnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, yang maksud batang-batang yang kecil yang akan terseleksi oleh alam adalah batang-batang seperti ini teman-teman. Ini akan dengan mati dengan sendirinya dan mengering. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya boleh dipotong, boleh bisa dibilang boleh dipotong, akan tetapi kalau saya dalam kondisi seperti ini, saya akan memeliharanya dulu dengan membiarkan agar batang pohon alpukat saya jauh lebih besar ya. Kita cek kondisi ke yang lain. Teman-teman sekalian, yang kita harus perhatikan itu adalah banyaknya ranting ya, banyaknya yang ranting kecil ataupun yang besar. Ini sebenarnya berfungsinya untuk membantu pembuatan energi dan penyaluran semua sistem pertumbuhan di dalam tanaman. Akan tetapi seperti ini ya, batang-batang seperti ini teman-teman, ini nggak usah dimatiin dulu di masa-masa pertumbuhan. Karena apa? Untuk membantu pembesaran batang. Oke, kita cek ke yang lain. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Apakah ini ada hama apakah? Nah, ini hama juga ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini banyak trubus ya, banyak trubusnya, yang mana trubus ini menandakan untuk perkembangan tanaman kita atau pohon alpukat kita itu sangat baik dalam pertumbuhannya, yang mana baik pemupukan, pengairan, pencahayaan sinar matahari ini tercukupi. Oke, kita cek ke yang lain. Apakah ada? Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Ini jelas ya teman-teman, jelas sekali bahwa di pohon ini hampir bilang trubus semua. Setelah daun-daun tuanya saya rontokkan ya, daun-daun tuanya saya rontokkan, tumbuhlah daun-daun muda yang trubus. Ini daun-daun yang tua yang saya rontokkan ini, daun-daun yang sudah menguning ya, daun-daun yang sudah menguning saya rontokkan agar tumbuh daun-daun muda seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan berarti daun-daun yang masih hijau yang saya rontokkan, bukan. Nah, ini jadi tunas air ya, nanti kita eksekusi, kita potong agar batang yang lain jauh lebih
cepat tingginya. Nah, contohnya seperti ini aja ya teman-teman. Nah, contohnya seperti itu aja untuk tunas air agar tidak berkembang. Dan yang berkembang ini batang-batang utama yang setelah kita setting atau kita bayangkan sehingga membuat pohon ini melebar seperti itu ya teman-teman. Oke, kita cek ke yang lain. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh-contoh yang mana dahan-dahan keringnya itu akan dahan-dahannya akan terseleksi dengan sendirinya. Nah, ini ya, kering dengan sendirinya teman-teman. Jika tidak terkena sinar matahari, maka akan mati dengan sendirinya. Bisa dibilang kalau misalnya orang-orang yang berpengalaman itu buang-buang nutrisi, ya benar, buang-buang nutrisi silahkan jika misalnya teman-teman mau memotong. Akan tetapi saya ini lagi belajar trial and error ya, yang mana apakah efeknya jika pohon batang tersebut yang kecil-kecil saya biarkan, apakah efeknya akan membesarkan batang-batang utamanya, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya itu terlalu banyak trialnya mungkin, sehingga tanaman saya itu ada beberapa yang sedikit melambat, tidak sesuai dengan teori yang ada, seperti itu. Bukannya kita menyangkal, tetapi kita cuma ingin tahu apakah benar seperti itu gitu loh. Nah, ini keriting ya, keriting kena hama trip. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini pohon alpukat yang mulai cenderung jauh lebih baik dibandingkan terdahulu. Bisa dibilang areanya ini terjaga sehingga pertumbuhannya sangat baik. Nah, batang-batangnya kan nggak saya hilangkan tuh. Kenapa? Karena agar pohonnya itu jauh lebih besar dahulu, barusan saya pruning, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya penjabarannya pruning itu biar batangnya udah pada besar-besar rimbun, barusan saya pruning. Kalau potes pucuk beda. Potes pucuk itu saya ingin membentuk sejak awal dengan memotes pucuk-pucuk mudanya, sehingga menghasilkan percabangan yang jauh lebih banyak, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus mencoba dengan sendirinya apakah yang kita lakukan berdampak positif ataupun berdampak negatif untuk tanaman kita ya, selama kita tidak merugikan orang lain. Kita boleh namanya trial and error. Nah, akan tetapi ya, selama saya trial and error di tanaman saya ini, saya mendapatkan ilmu yang banyak, sehingga saya tidak mengulangi kesalahan yang terdahulu. Bisa dibilang kalau kita melakukan kesalahan berulang itu emang kita tidak mau belajar dari kesalahan. Ya teman-teman sekalian, marilah kita belajar dengan kondisi di lapangan serta mempraktekannya sesuai dengan teori, sehingga pertumbuhan pohon alpukat kita dapat berkembang dengan maksimal. Oke teman-teman, salam maju, salam sejahtera. Jangan lupa sarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju.